Baik, adik-adik sekalian, topik hari ini melanjutkan dari praktikum sebelumnya, masih di SQL Fundamental dengan topik menampilkan data dari banyak tabel. Menampilkan data dari banyak tabel. Nah, sasaran dari praktikum ini, ketika Anda sudah selesai melaksanakannya adalah Anda dapat menulis statement select ya, yang mengakses data ke lebih dari satu tabel dengan menggunakan operator join ya, ataupun dengan menggunakan operator sama dengan. Kemudian menampilkan data yang tidak memenuhi kondisi join dengan menggunakan operator outer join dan melakukan join terhadap tabel itu sendiri atau self join. Nah, berikutnya adik-adik bisa lihat contoh relasi dua buah tabel di tabel employee dan tabel department. Keduanya ada di user AR ya, di user AR. Nanti kita juga akan implementasikan ini di live SQL Live atau Live SQL Oracle seperti biasanya. Nah, ini relasinya di tabel employee dengan tabel departemen itu ada di kolom departemen ID ya. Di tabel employee itu ada kolom departemen ID, di tabel departemen itu juga ada kolom departemen ID. Jadi ini relasinya ya, ini ke sini ya. Nah, ini ke sini. Relasi one to many. Oke. Kemudian ketika kita relasikan dengan kondisi join, itu nanti harapannya seperti yang ada di bawahnya itu. Ada kolom employee ID, kolom departemen ID, dan departemen name. Ini kalau employee ID ini ada di tabel employee, departemen ID itu dipunyai oleh tabel employee dan tabel departemen, pilih salah satu ya. Kemudian departemen name itu ada di tabel departemen. Nah, ini kita gabungkan seperti ini. Oke. Pembahasan yang pertama adalah Cartesian product atau perkalian buah-buah tabel ya, tanpa adanya kondisi join. Ya, jadi kondisi join diabaikan atau kondisi join tidak valid. Jadi Cartesian product itu terjadi apabila tidak ada kondisi join ya, atau ada kondisi join tapi joinnya tidak valid. Tidak valid itu karena isi datanya itu tidak bersesuaian antara tabel yang pertama dengan yang tabel yang kedua. Sehingga statementnya adalah semua baris dalam tabel pertama dijoinkan ke semua baris ke dalam tabel kedua tanpa ada klausa baris data yang match ya. Jadi dijoinkan ini maksudnya adalah di Cartesian product atau dikalikan. Karena Cartesian product meliputi semua kombinasi dari data dua tabel, maka tabel hasilnya berisi sejumlah perkalian antara jumlah record dari tabel pertama dikalikan dengan jumlah record pada tabel yang kedua. Nah, misalnya di sini tabel employee itu mempunyai 20 baris, sedangkan tabel departemen punya 8 baris. Nah, kondisinya ini adalah menggabungkan atau cross product antara tabel employee dengan tabel departemen. Kondisi join-nya itu diabaikan atau kondisi join-nya tidak valid. Yang terjadi adalah Cartesian product ini. Ya. Jumlah baris di tabel pertama akan dikalikan dengan jumlah baris pada tabel yang kedua. Jadi kalau ini 20 dikali 8, hasilnya adalah 160 baris. Ya, hasilnya ini. Oke, selanjutnya adalah di poin 5.5, tipe-tipe join. Ya, yang pertama kita bahas pada standar SQL 92. Ya.
Jadi kita membahas dua bagian besar ini, SQL 92 dan SQL 99. Nah, SQL 92 sendiri itu dipunyai oleh versi Oracle 8i. Ya, 8i ke atas, sampai dengan sekarang SQL 92 itu masih bisa dipakai di Oracle yang versi terbaru. Sedangkan kondisi join tambahan itu mulai di standar SQL 99. Ya. Itu mulai versi Oracle 9i sampai dengan yang sekarang. Nah, yang SQL 92 itu ada kondisi equi-join, non-equi-join, outer-join, dan self-join. Sedangkan SQL 99 itu ada cross-join, natural-join, clausal-join, full two-sided outer-join, dan terakhir adalah kondisi join untuk outer-join. Oke, kita langsung ke 5.6 dan 5.7, yaitu pembahasan mengenai equi-join. Ya, mengenai equi-join, atau join yang tepat dihubungkan satu demi satu datanya pada baris data antar tabel. Contohnya seperti ini, ada perintah select employee ID, department ID, department name yang tadi ya, contoh yang di atas tadi, from employee, department, where employee titik department ID, jadi Anda menyebutkan nama tabelnya, titik nama kolomnya, sama dengan departemen, nama tabel departemennya, titik kolom departemen ID. Jadi relasinya Anda sebut ya di sini. Kolomnya itu yang mana ya? Kolom yang mana? Itu Anda sebut di where clause-nya. Ini dinamakan equi-join. Ya. Saya akan mencobanya ya di live SQL-nya Oracle ya. Jadi saya menggabungkan dua buah tabel seperti ini. Ini saya aliaskan boleh seperti ini ya. HR employee titik HR departemen. D. Where clause-nya adalah E titik, aliasnya boleh langsung seperti ini ya. Kemudian di kolom departemen ID, kemudian D juga di kolom departemen ID ya. Kemudian kolom yang saya munculkan apa? Misalnya E titik first name, kemudian D di departemen name. Ya, kemudian saya coba jalankan. Nah, hasilnya ini ya. First name Jennifer, dia bekerja di departemen name-nya administration, Pat di marketing, Michael di marketing, Sigal di purchasing, dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya menjoinkan antara tabel employee dengan tabel departemen dengan menggunakan kondisi equi-join. Equi-join yang saling atau baris data yang saling bersesuaian saja yang akan dimunculkan. Lalu kalau misalnya tanpa kondisi join yang tadi outer join itu seperti ini aja, ini saya hapus ya. Tadi contohnya yang Cartesian product itu tidak ada. Gitu. Tidak ada contohnya. Nah, di sini contohnya yang Cartesian product ya, kondisi where clause kolom yang saling join itu tidak kita tulis. Nah, hasilnya adalah Cartesian product. Nanti hasilnya adalah perkalian antara tabel employee dengan tabel departemen. Nah, nanti ini ya sejumlah tabel yang ada ya, perkalian di tabel employee dan tabel departemen. Kita bisa hitung. Ini bisa kita hitung jumlahnya berapa. Ini pakai count bintang. Ini. Count bintang, kita run. Hasilnya adalah 2.889. Kalau tidak ada kondisi join. Nah, kalau kondisi join-nya ada seperti ini ya, dia hanya 106 baris saja. Nah, itu perbedaannya. Ya, kondisi join diabaikan atau kondisi join-nya salah. Nah, ini kalau kondisi join-nya salah, misalnya seperti ini ya, ini saya gandengkan dengan departemen name. Kan nggak match ini. Ya, antara kolomnya ini nggak match. Isi datanya departemen ID, tapi digandengkan dengan kolom departemen name. Nggak ada yang match. Ya, hasilnya adalah Cartesian product juga. Ya.
Nah, ini kalau misalnya nggak sama seperti ini, ya misalnya ini first name ya, karena harus setipe ya, harus setipe. First name dengan departemen name. Ini nggak cocok, nggak cocok. Oh, ini hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Ini kalau nggak cocok ternyata justru hasilnya adalah 0. Ya. Kadang-kala juga bisa menghasilkan Cartesian product. Jadi nggak match berarti hasilnya 0. Atau kondisinya itu sama-sama kolomnya sama gitu ya. Sama kolomnya sama, tapi nanti hasilnya bisa Cartesian product. Seperti yang diinfokan di atas. Kondisi Cartesian product itu tidak valid. Kondisi joinnya tidak valid. Tapi tadi hasilnya adalah 0 ya. Tidak, hasilnya tidak Cartesian product. Oke, kemudian ini sudah kita praktekkan ya. Kemudian kita bisa memfilter juga kondisi join dengan tambahan operator N seperti ini. Jadi tadi tinggal ditambahkan saja operator N ya. P titik departemen ID, D titik departemen ID. Oke, kita tadi first name ya, ini titik first name sama dengan D titik departemen name. Nah, ini bisa kita filter misalnya ya. Kita filter tambahan N, departemen name sama dengan marketing misalnya. Nah, marketing seperti ini hanya 2 saja. Ya, bila dia kita filter lagi, jadi kita tambahkan sebuah kolom filter. Ya. Contohnya sini ada departemen name sama dengan marketing, hasilnya cuma 2 baris. Oke, kemudian penggunaan tabel alias tapi ya, tadi yang sudah saya contohkan ya, kita aliaskan E untuk employee, kemudian D untuk tabel departemen. Ya, kemudian kondisi join-nya itu kita buat alias juga. Nah, ini lebih ringkas. Ya. Kemudian 5.11, menjoinkan lebih dari 2 buah tabel. Ya, menjoinkan lebih dari 2 buah tabel. Nah, masing-masing tentu saja saling berelasi ya. Ini contohnya kalau yang departemen kita hubungkan di tabel location, itu join-nya ada di kolom location ID ya. Ini kita bisa joinkan seperti ini. Nah, maka ada tambahan di sini ya tadi tabel location, nah, R titik location L. Nah, ini kita tambahi ya. D titik location ID sama dengan L titik location ID. Nah, ini kita tambahi L titik location name. Ini filternya misalnya nggak usah kita filter lagi ya. Ini join 3 buah tabel. Ya. Location name tidak ada. Kita cari dulu select bintang from location. Location. Kurang nggak R ya? R titik location. Oh, location name nggak ada. Street atau city aja lah ya. L titik city. Kota
dari departemen itu. Nah, hasilnya ini. Jadi dalam satu buah view data, kita bisa tampilkan dari 3 buah tabel yang berbeda. Dengan kondisi join-nya adalah 2. Ya. Yang mana yang kita join adalah tabel yang memang bersesuaian, atau kolom yang bersesuaian. Ya. Kolom pada tabel yang bersesuaian, atau yang berelasi. Oke, kemudian kondisi berikutnya 5.12 non-equijoin. Ya, non-equijoin ini pengertiannya adalah relasi antara 2 tabel disebut non-equijoin jika kolom pada tabel pertama berkorespondensi langsung dengan kolom pada tabel kedua. Ya, artinya tidak kita gunakan kondisi join sama dengan, gitu ya, ataupun pada kondisi join. Ya. Tapi dia tabel atau kolom yang di tabel pertama itu tidak menggunakan relasi join ya, tapi contohnya di sini dia nilainya ada di antara Lowesal sama Excel. Ya. Jadi kita lihat di tabel employee dia berkorespondensi di tabel job grids. Ya. Salary pada tabel employee harus berada di antara nilai salary terendah dan nilai salary tertinggi yang ada pada tabel job grid. Kemudian yang ingin kita munculkan adalah grid-nya. Salary ini grid-nya berapa? Dari tabel jobs grid. Maka kita bisa menggunakan query pada poin 5.13. Kita bisa praktekkan. Oke, ini kita copy. Saya masukkan di atasnya ya. Nah, tadi tabel employee dengan sal grid. Dengan tabel job grids. Ya. Job grid. Job, R titik, job grid. Ini J ya. Nah, ini saya munculkan first name sama E titik salary. Kemudian salary-nya, E titik salary, itu between ya, between nilai dari J titik Lowesal and J titik Excel ya. Kemudian yang saya munculkan adalah J titik grid levelnya ya. J titik grid level. Nah, kita coba. Job grids ternyata nggak ada ya di tabel. Job grids. Nah, R titik job grids. Oh ya. Job grid-nya tidak dipasang ya. Kita lihat skemanya. Skema HR dia nggak ada job grid ya. Ada cuma job, kemudian job history. Job grid-nya tidak dipasang ya. Job grid-nya tidak dipasang. Nah, ini hasilnya kira-kira begini ya. Salary-nya Matos 2.600 itu masuk di grade A. Nah, grade A itu nilainya 1.000 sampai 2.999. Nah, ini kondisinya adalah namanya non-equijoin. Ya, tidak menggunakan relasi join ataupun sama dengan, tetapi pakai nilai antara ya, pakai between. Namanya non-equijoin.
Kemudian berikutnya adalah 5.14 outer join. Jika terdapat baris yang tidak memenuhi kondisi join dan akan ditampilkan pada hasil query, maka digunakan outer join. Ya. Contohnya ini, kalau sebelumnya antara tabel employee dan tabel departemen itu hanya isi data yang saling bersesuaian antara dua buah kolom. Tapi saya pinginnya ada nilai yang akan dimunculkan ya. Baik itu dia yang bersesuaian ataupun yang tidak bersesuaian pada kondisi join. Ya, contohnya di sini di Departemen 190 itu tidak mempunyai pekerja. Tidak ada pegawai yang bekerja di Departemen 190. Maka untuk menggunakan kondisi outer join di SQL 92, Anda bisa menggunakan tanda plus. Ya, tanda plus seperti ini. Plus di kiri ataupun di sebelah kanan. Bedanya apa? Nanti akan kita perhatikan di sini ya. Nah, contohnya ini saya ingin memunculkan semua data di tabel departemen. Baik yang mempunyai karyawan ataupun yang tidak mempunyai karyawan. Nah, contohnya di SQL Worksheet, saya akan mencontohkan itu. Nah, ini yang tadi ya ini ya. Nah, pakai lagi yang ini, tapi dua buah tabel saja yang kita joinkan. Oke. Nah, ini kalau seperti ini, nah, itu saya tambahi plus di sebelah kiri. Plusnya di sebelah kiri. Yang terjadi kita bisa lihat, from-nya belum ada. From tabelnya. From HR, PT Employees, kemudian ini E ya, HR, PT Departments. Ini D. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini ada semuanya ya, ada kayak yang tadi ya, first name, ada departemennya, departemen name-nya. Kita lihat lagi 1 sampai 50 more row exist. Ini cara memunculkan semua datanya gimana ya? Bentar. Kita download CSV ya. Bisa. Nah, kita lihat di tabel.csv, tunggu sebentar. Hasilnya sama sih ya. Berarti semua departemen ini punya pegawai. Oh, ini masih 50 ya. Cara memunculkan semua datanya. Cara nyetingnya ada di bagian ini ya. Maximum row preferences. Kemudian di sini Anda mau pilih berapa gitu ya. Ini maksimalnya adalah 5.000. Nah, hasilnya dari sini Anda bisa lihat ini 122 baris. Anda bisa lihat ini kalau plusnya itu di sebelah kiri, ya, maka kita lihat hasilnya yang dimunculkan adalah semua data di tabel departemen name atau di kolom departemen name ini. Treasury, corporate tax, control and credit ini first name-nya kosong. Ya, berarti
di departemen NIM-nya yang ada di sebelah kanan ini nggak punya pegawai, tapi dimunculkan. Kalau nggak pakai plus, kita lihat bedanya. Treasury sampai dengan yang bawah itu nggak akan dimunculkan. Jadi yang departemen yang punya pegawai atau pegawai yang punya departemen saja yang dimunculkan. Nah, kita lihat hasilnya. Tadi 122, sekarang cuma 106. Ya. Treasury dan seterusnya tadi nggak dimunculkan. Ya. Jadi yang benar-benar pegawai yang punya departemen dan departemen yang punya pegawai. Kalau plusnya saya taruh di sebelah kiri, maka lihat yang sebelah kanan. Data join yang sebelah kanan itu akan dimunculkan semua. Kalau kita plusnya di sebelah kanan, maka data yang ada di sebelah kiri ya itu akan dimunculkan semua. Jadi pegawai yang tidak punya departemen itu akan dimunculkan semua. Nah, kita lihat hasilnya. Apakah ada pegawai yang tidak punya departemen? Ada, yaitu Kimberly. Kalau dimunculkan dua-duanya, bagaimana? Apakah bisa plus kanan kiri seperti ini? Tidak bisa. Ya. Nah, tidak bisa. Ya, itu bisanya di SQL 99. Ya, itu pembahasan berikutnya. Nah, itu ya. Jadi Anda bisa menggunakan kondisi outer join. Kemudian self join. Self join di sini adalah join ke dirinya sendiri. Ya, seringkali juga kita membutuhkan kondisi self join pada tabel kita sendiri. Contohnya, saya ingin mencari pegawai ini itu atasannya siapa. Ya. Nah, pegawai itu atasannya siapa, itu lihat di kolom manager ID di sini ya. Di kolom manager ID di sini. Ya. Jadi manager ID sendiri di sini itu juga dia sebagai pegawai. Dia referensinya di kolom employee ID juga. Ya. Jadi referensinya ini juga ke sini. Nah, bagaimana caranya kita menjoinkan tabel yang sama? Kalau tadi kan contohnya tabel yang berbeda, maka kita bisa lihat lagi di Live SQL. Nah, kita lihat ya di tabel AR Employee. AR Employee. Nah, di sini ada Manager ID ya. Manager ID ini juga employee sebetulnya ya. Jadi misalnya si Nina ini atasannya 100. 100 ini siapa ya? Lihat lagi di sini, yaitu Steven. Nah, jadi kita bisa membuat model seperti ini. HR employee, sama-sama HR employee ya. Sama-sama HR employee, tapi di sini kita buat sebagai employee 1 gitu ya. Kemudian kita bisa lihat gini, kita bisa gabungkan gini ya. First name, atasannya atau bawahannya boleh ya, bawahannya. Nah, E1 titik first name juga. First name, nah ini. Kemudian kita gabungkan. Kita gabungkan. Berarti E titik manager ID sama dengan E1 titik employee ID. Employee ID ya. Nah, kita lihat. Ini kondisi concat ya. Kondisi concat.
Nah, Elizabeth bawahannya Gerald. Kita lihat Elizabeth. Begini ya. Where, atau ini kita tambahi E titik employee ID, sehingga kita tahu employee ID. Employee ID-nya berapa, bisa langsung tepat sasaran. Employee ID-nya 168. Employee ID sama dengan 168. 168 itu bisa ya, bisa benar. Atasannya itu, oh keliru berarti ya. Saya ini bukan bawaannya. Oh betul, betul, betul. Betul, sudah betul. Bisa itu punya atasan 148. Ya, 148 kita lihat bisa 148 tadi bernama Gerald. Ya. Kita lihat bisa punya atasan yang bernama Gerald. Sehingga kita bisa buat seperti ini ya. Lisa bawahnya Gerald ya, benar ya. Lisa bawahnya Gerald. Jadi Lisa ini anak buahnya Gerald, betul ya. Harrison bawahnya Gerald. Tyler bawahnya Gerald. Kalau kita balik, ya Gerald atasannya Lisa bagaimana? Berarti ini tinggal kita buat seperti ini, E1, ya. Kemudian ini E. Ini E seperti ini ya. Kemudian atasannya. Kita balik aja gitu ya. Ya, kita balik. Ellen atasannya Ellen. Sundar atasannya Slow. Begitu. Oh, keliru ya. Bukan di sininya, tapi yang di first name-nya ini. Sama-sama E tadi, bro. Makanya kok kembar. Nah, Gerald atasannya Lisa tadi ya. Gerald atasannya Lisa. Gerald atasannya Harrison, dan seterusnya. Ya, tinggal gitu aja. Tinggal dibolak-balik, main bolak-balik saja kalau kita gandengkan gitu ya. Oke. Setelah itu self join sudah. Nah, Anda nanti bisa mengerjakan latihan 5 bagian 1. Ya, nanti tugas Anda di Google Classroom itu hanya latihan 5 bagian 1 ya. Ada sekitar 11. Yang bawahnya enggak perlu, tapi akan saya jelaskan juga ya. Nah, Anda bisa menggunakan sintak SQL99 untuk kondisi join. Ya, sintaknya ini ya, ada kata-katanya join, ya, ada kata-katanya join. Kalau yang sebelumnya itu nggak ada kata-katanya join, ya nggak ada kata-katanya join, itu termasuk SQL 92. Di SQL 99, nah ini ada klausa join. Yang pertama itu ada cross join, ya kalau tadi cross join tanpa where ya, tanpa where itu bisa hasilnya Cartesian product, ya ini bisa kita praktekkan juga. Select ini ya, from RTT employees join atau tadi ya cross join ya, cross join RTT departments. Ya, cross join. Nah, ini jumlah barisnya berapa? Kita bisa hitung. Nah, tadi sama ya dengan yang cross product yang pertama tadi, tanpa ada where clause. Ya, hasilnya adalah sama, 2.889 baris. Oke, berikutnya natural join. Nah, natural join, nah, ini Anda menjoinkan dua buah tabel yang
punya kolom yang namanya sama dan tipe datanya yang sama juga. Ya, contohnya tabel departemen dengan tabel location. Yang kita gandeng itu location ID. Ini contohnya, misalnya ini from employees, natural join ya. Natural join di tabel departemen. Yang saya munculkan gini aja ya, first name-nya si tabel employee E, kemudian saya munculkan juga dia pasangannya di kolom departemen name. Ya, tanpa ada kondisi join-nya. Kondisi kolom yang dijoinkan tidak perlu disebut, tapi ini kita pakai natural join. Berarti syaratnya adalah di tabel employee itu punya kolom yang sama namanya dan tipe datanya di tabel yang satunya lagi, yaitu tabel departemen. Nah, ini sebetulnya yang sama adalah kolom departemen ID. Ya. Kolom departemen ID itu dipunyai di tabel employee dan dipunyai di tabel departemen. Tipe datanya juga sama, makanya di sini langsung bisa keluar. Ya. Kalau nggak sama tipe datanya ya error. Ya. Error. Ini kebetulan tipe datanya sama, nama kolomnya sama, itu langsung bisa kita buat natural join. Kalau Anda punya tipe data yang berbeda, tapi namanya sama, Anda bisa menggunakan using. Ya, using. Nah, ini join gini, tapi pakai using ya. Using pada kolom departemen ID. Nah, hasilnya sama, kebetulan kan memang tipe datanya sama. Ya, hasilnya sama seperti ini. Oke, kemudian nah, kondisi join yang paling umum dengan menggunakan klausa on. Ya, dengan menggunakan klausa on. Ya, ini berarti kita tambah ini. Ini yang paling umum ya. Yang paling umum seperti ini. D titik departemen ID sama dengan D titik departemen ID. Ini yang paling umum, yang sering digunakan programmer. Ya. Ini pakai join on ya. Pakai join on. Kemudian kalau ada di 3 buah tabel yang dijoinkan, misalnya ini kita joinkan lagi dengan tabel location ya, location. Nah, seperti ini. Langsung saja seperti ini, on d titik location ID sama dengan l titik location ID. Ya, langsung lah, gitu. Kondisi on-nya sudah selesai, Anda joinkan langsung pada tabel yang ketiga, kemudian sebutkan on-nya di sini pada kolom yang bersesuaian. Ya, ini tinggal kita tambahi, misalnya L titik city. Ya. Nah, coba jalankan. Join location L. Ini kok nggak ada. Oh ya, maaf. HR-nya belum disebut ya. Karena ini pakai SQL Worksheet. Sering lupa. Nah, ini. Muncullah seperti ini ya. Ini 3 buah join, 3 buah tabel yang kita joinkan. Kemudian kalau tadi left join ya, atau right join, kalau yang sebelumnya pakai tanda plus, nah di SQL 99 itu kita bisa menggunakan kata ya. Jadi di sini kita bisa left join, right join. Nah, ini ya. Nah, kalau left join, maka lihat yang ini, left
join yang kiri di sini. Berarti yang kiri akan dimunculkan semua. Ya. Kalau tadi kan plusnya justru di sebelah kanan ya. Kita lihat hasilnya. Left join, left outer join, left pakai outer ya. Left join saja nggak bisa. Left outer join. Nah, ini Kimberly tidak punya departemen. Ini kalau saya ganti right, berarti departemen name-nya yang dimunculkan semua. Nah, ini ya. Departemen name-nya yang nggak punya pegawai itu yang dimunculkan. Nah, Oke, right outer join sudah. Nah, kalau dua-duanya, nah ini bisa kalau SQL 99 bisa. Kalau tadi plusnya di kiri dan kanan itu nggak bisa. Tapi kalau yang SQL 99 kita bisa pakai full outer join. Nah, kita lihat yang paling bawah. Nah, ini ya. Nah, itu support dan seterusnya. Kemudian Kimberly mestinya muncul. Ya. Kimberly. Nah, Kimberly yang nggak punya departemen juga muncul. Ya. Kemudian departemen yang nggak punya pegawai juga muncul ya. Itu Anda bisa menggunakan full outer join. Ya. Kondisi tambahannya itu Anda bisa pakai ini langsung N atau pakai where juga bisa ya. Misalnya N departemen name sama dengan IT. Ya, boleh saja. Anda langsung N seperti ini ya, seperti halnya where clause, atau pakai where. Sama. Fungsinya sama. Nah, ya. Tapi ada perbedaan tadi ya ternyata. Ada perbedaan di sini. Ya, kalau yang full outer join itu ada perbedaannya. Ya, ada perbedaannya. Nah, paling valid adalah dengan menggunakan klausa where. Ya. Nah, ini ada lebih spesifik ya. Yang kolom nulnya nggak dimunculkan. Ya, kolom nulnya nggak diikut dalam kriteria pencarian. Oke, itu adik-adik sekalian penjelasan dari materi menampilkan data dari banyak tabel.